Perkenalkan, nama saya Eko Novian Nababan, NIM 2022 31072. Dalam video ini saya akan menjelaskan proyek UTS saya, yaitu membuat animasi menggunakan Unity, di mana animasi tersebut akan memperlihatkan pergerakan objek yang lengkap. Dalam pembuatan animasi ini saya menggunakan beberapa objek. Objek pertama adalah bangunan, di mana objek ini saya gunakan sebagai background. Oleh sebab itu saya berikan order and layer -99. Lalu ada objek jalan. Di sini saya gunakan sebagai background juga, dan saya berikan order and layer -9. Dan di objek jalan ini saya tambahkan box collider karena bentuk objek ini adalah kotak. Lanjut ke objek terjun payung. Di sini saya gunakan dua objek terjun payung dan terjun payung satu, di mana kedua objek ini saya berikan komponen polygon collider 2 dimensi dan rigid body 2 dimensi. Baik, saya jelasin terlebih dahulu. Jadi polygon collider 2 dimensi ini diberikan pada objek yang memiliki bentuk abstrak, di mana dengan polygon collider 2 dimensi ini, objek tersebut akan mendeteksi adanya tabrakan. Sedangkan pada rigid body, fungsi dari rigid body ini adalah membuat objek mempunyai efek jatuh. Untuk lebih jelasnya kita lihat saja ada animasinya. Dapat dilihat teman-teman bahwa objek kedua objek terjun payung ini jatuh karena efek rigid body, dan dia berhenti di tanah karena adanya polygon collider. Mengapa dia berhenti di tanah? Karena pada tanahnya tadi juga kita berikan komponen collider. Oke, lanjut kita ke objek selanjutnya, yaitu objek tiang. Di sini saya membuat 3 kincir angin. Eh, saya pisahkan antara tiangnya dengan kincir anginnya. Di sini ada tiang 1 dan tiang 2. Ini sebagai hiasan, sebagai penopang dari kincir anginnya. Lanjut ke objek kincir anginnya atau baling-balingnya. Eh, di sini saya ingin baling-baling ini melakukan rotasi sesuai dengan kincir angin. Oleh sebab itu saya menambahkan script ke objek ini. Dapat kita lihat scriptnya. Ini adalah script yang saya tambahkan ke objek kincir angin agar kincir anginnya dapat berotasi pada sumbu X gitu. Kuncinya berada di sini teman-teman. Transform rotate dalam kurung 0,0,1. 0 pertama ini adalah jika kita ingin merotasi secara sumbu X. 0 kedua ini jika kita merotasi secara sumbu Y. Dan angka ketiga ini jika kita ingin merotasi secara sumbu Z. Di sini saya tambahkan 1 karena saya ingin merotasi secara sumbu Z. Dan yang lainnya saya berikan angka 0 saja. Baik, untuk lebih jelasnya kita dapat melihat animasinya. Setelah kita menambahkan script tersebut ke objek kincir angin, maka objek tersebut akan merotasi secara sumbu Z. Dapat kita lihat 3 objek ini berotasi secara sumbu Z. Oke, kita lanjutin saja ke objek mobil. Di sini ada mobil 1.
Ini teman-teman mobil satu. Di sini saya menambahkan komponen polygon collider agar dia dapat mendeteksi tabrakan. Dan saya tambahkan script agar mobil tersebut memiliki kecepatan dan dapat digerakkan. Untuk scriptnya dapat kita lihat. Untuk script mobil pertama adalah sebagai berikut. Di sini pendeklarasian variabel kecepatan, di mana variabel ini akan kita gunakan sebagai penentu kecepatan pergerakan objek. Lalu di sini ada variabel untuk mendeteksi arah hadap objek. Dapat lihat teman-teman. Lalu di dalam void update-nya kita tambahkan pendeteksi apakah objek berada di atas tanah. Dengan menambahkan source code tanah sama dengan physics 2 dimensi dot overlap circle dalam kurung deteksi tanah dot position, koma jangkauan, koma target layer. Lalu di sini kita membuat source code untuk menggerakkan objek ke depan saat tombol L ditekan. Kita tambahkan source code transform.translate dalam kurung vektor 2.left dikali kecepatan dikali delta dikali time delta time. Untuk hasil dari setelah penambahan script tersebut kepada objek mobil satu dapat kita lihat sebagai berikut. Jika di play maka tidak akan terjadi apa-apa, tapi jika ditekan L maka mobil satu yang ini warna orange akan maju ke depan. Oke. Oke, kita lanjutin ke mobil 2 dan mobil 3. Di sini kita tambahkan komponen polygon collider dimensi dan ditambahkan juga strip agar mobilnya dapat bergerak maju. Langsung saja kita lihat stripnya. Oke, baik. Strip untuk mobil 1 dan mobil 2 dan 3 ini sebenarnya sama, tetapi letak perbedaannya berada di sini. Di sini teman-teman. Transform.translate dalam kurung vektor 2.right dikali kecepatan dikali time delta time. Jika di mobil 1 tadi menggunakan vektor 2.left, di sini kita menggunakan vektor 2.right. Karena mobil 2 dan 3 ini akan maju, dapat dikatakan maju jika dia digerakkan ke kanan, sedangkan mobil 1 ini dikatakan maju jika dia digerakkan ke kiri. Jika animasi dijalankan akan seperti ini. Baik teman-teman, jika kita tekan tombol L, maka dia akan maju ke kanan teman-teman. Oke, kita lanjut ke teman-teman. Untuk catatan, di sini kita dapat menambahkan mengatur kecepatannya di inspektor. Kita dapat mengatur kecepatannya, misalnya kecepatannya 8, kecepatan dari objeknya teman-teman. Dan juga di sini kita tambahkan pendeteksi tanah. Ini agar dia ketika bergerak maju objeknya, dia akan selalu mendeteksi tanah teman-teman.
Oke, baik, saya lanjutin ke objek helikopter. Pada objek ini saya menambahkan komponen polygon collider 2 dimensi, lalu rigid body 2 dimensi, dan saya menambahkan sebuah strip agar objek ini dapat bergerak maju, berbalik arah, dan mundur, lalu memiliki kekuatan lompat. Langsung saja kita lihat skripnya. Ini adalah skripnya, teman-teman. Di sini saya melakukan beberapa pendeklarasian, yaitu deklarasi kecepatan untuk penentuan kecepatan pergerakan objek, pendeklarasian kekuatan lompat untuk menentukan kekuatan lompat objek, lalu bool balik untuk status arah depan objek, lalu integer pindah untuk menentukan arah pergerakan objek. Di sini ada juga rigid body 2 dimensi lompat, yaitu komponen rigid body 2 dimensi untuk mengendalikan lompatan. Lalu public tool tanah, ini apakah objek berada di tanah. Lalu public layer max target layer, layer tanah yang akan dideteksi, public transform deteksi tanah, posisi deteksi tanah, lalu public port jangkauan, jangkauan deteksi tanah. Masuk ke void start, di sini ada kita menginisialisasi rigid body 2 dimensi dengan cara membuat source code lompat sama dengan get komponen rigid body 2 dimensi dalam kurung titik koma. Lalu dalam void update-nya kita mendeteksi apakah objek berada di tanah dengan menambahkan source code tanah sambungan physics 2 dimensi dot overlap circle dalam kurung deteksi tanah dot position, jangkauan, target layer. Di sini kita juga membuat agar objek dapat kita gerakkan ke kanan dan ke kiri dengan transform dot translate vektor 2.type kecepatan time dan delta time. Pindah sama satu, lalu penjelasannya sama pada bagian sini. Lanjut ke source code bagian lompatan dengan menambahkan source code lompat.add force dalam kurung new vector 2 dalam kurung 0, kekuatan lompat. Lalu kita di sini akan memanggil fungsi untuk membalikkan objek jika bergerak ke arah yang berlawanan dengan hadapan objek. Dapat kita lihat ini source code-nya. Lalu kita membuat fungsi untuk membalikkan objek, void balik badan, dan di mana ini mengubah status balik dan membalikkan objek secara visual. Dapat kita lihat source code-nya juga. Oke, baik. Dari source code tadi jika dimasukin ke objek helikopter, maka hasilnya akan sebagai berikut. Baik, teman-teman, kita langsung saja peragakan. Kita tekan keyboard D, dia akan maju ke depan. Kita tekan keyboard A, dia akan berbalik arah dan maju. Kita tekan tombol W, dia akan melakukan lompatan. Oke. Juga ini arah sebaliknya. Oke, teman-teman. Oke, baik. Jadi begitu saja penjelasan saya mengenai proyek UTS saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih.